53. Awal dari sebuah akhir. Tenang, tenang. Kalau Anda nggak bisa tenang, nanti saya panggilkan polisi ya. Di sini dekat dengan kantor polisi. Kalau mau bertamu, baik-baik. Mau bicara juga harus baik-baik. Ucap Hamad tegas. Posturnya yang berdiri tegas dengan wajah super seriusnya mungkin membuat si lawan bicara agak jiper. Si tamu yang tadinya menggebu-gebu akhirnya kalem dengan sendirinya. Secara postur, Hamad menang jauh. Maaf. Silahkan masuk. Kalau Anda mau bertamu, mau bicara. Silahkan masuk. Tapi tolong jaga sopan santun. Tegas Hamad lagi. Sosok itu mengangguk dan melangkah masuk dengan kalem. Tamu itu adalah Marzuki, si calon mantan suami dari sahabat Baby, Khadijah. Ia dipersilahkan duduk oleh Hamad. Dan Hamad meminta Baby membuatkan teh hangat. Baby menurut, membuatkan 2 cangkir teh manis hangat. Meletakkannya di nampan dan membawanya keluar. Ia juga jadi bingung. Mau masuk lagi apa diam di sana? Hamad menggeleng. Jadi mungkin tandanya ia disuruh duduk di dalam. Jadilah Baby duduk persis di belakang Hamad. Hanya sebuah dinding yang memisahkan mereka. Punggung sama-sama bersandar ke dinding yang sama. Baby melirik ke arah 2 piring nasi dengan telur. Kehangatannya bisa hilang nanti. Dan kunci dari makanan itu adalah suhunya yang harus panas. Buyar sudah dinner pertama mereka. Apa maksud kedatangan Anda ke sini? Tanya Hamad sepertinya setelah sama-sama minum teh. Kembung dah tuh perut. Dari tadi minum air doang. Sekarang teh manis. Padahal dia udah ngeluh dari tadi lapar. Tahu gini makan di luar aja. Atau makan di pondok. Kan aman. Serah dah mau digedor lama juga. Tapi dia kan berbaria. Kalau beneran jebol pintunya kan berabe. Baby tak bisa menahan dirinya yang ngegerundel sendiri. Saya mau istri saya kembali. Kenapa Anda dan istri Anda bawa kabur istri saya? Sampai bawa dia ke kantor polisi dan membuat gugatan cerai. Kenapa? Saya mau tahu kenapa. Saya tak pernah mau bercerai dari dia. Ucap pria itu dengan nada sedikit meninggi. Sepertinya ia setengah mati menahan amarahnya. Tapi tetap aja terdengar ngegas. Pertama, biar saya beritahu. Kami dapat laporan dari istri Anda, kalau Anda menggunakan sihir, bersekutu dengan jin. Melakukan hubungan dengan jin, untuk diri Anda sendiri dan usaha Anda. Sampai Anda mengurung Khadijah. Apa benar itu? Kan? Bukan urusan semuanya. Kalau Dija gak suka, kenapa gak bilang? Jawabnya mengelak. Bukannya Dija sudah bilang iya tak mau. Tapi Anda terus melakukannya. Saya itu bukan ikut pesugihan. Hanya untuk tameng saja. Gak tahu apa. Kalau buka usaha di pasar itu banyak serangannya. Kalau saya gak pakai perewangan, bisa mati saya di hari pertama saya jualan. Itu juga sudah tradisi di kampung kok. Kenapa situ yang repot? Ikut campur dengan urusan orang. Kenapa gak diurus aja keperluannya sendiri? Nah sekarang benar-benar ngegas dia. Bukan pesugihan dan hanya perewangan. Dikira memang itu tak syirik. Anda itu sudah menyekutukan Tuhan. Itu saja sudah harga matinya. Anda sudah bersekutu dengan jin. Seorang istri yang tahu suaminya sudah berlaku syirik, berhak minta cerai. Bahkan ada bekas memar di tubuh Dija. Dan semua sudah ada di rekam medisnya, sudah masuk persidangan juga. Anda sudah gak bisa apa-apa. Ikuti saja prosesnya sampai sidang putusan cerai selesai. Gak bisa. Saya gak mau ucap talak. Saya gak mau bercerai dengan Dija. Kok maksa? Orang gak mau cerai dipaksa. Biasanya nanti dari persidangan yang urus. Nanti Anda mau tak mau mengucap talak juga. Ya ada berbagai macam cara. Tapi itu bukan urusan saya. Begini. Hamad berdeham. Kini suaranya lebih besar dan lebih tegas. Sebelum Dija nikah sama Anda, dia sudah jadi murid saya terlebih dahulu. Tak ada hukumnya. Atau namanya mantan guru dan mantan murid. Selamanya dia jadi murid saya. Dan selamanya saya guru dia. Guru itu sudah selayaknya orang tua. Dengan kata lain, dia anak saya juga. Anak saya. Saya anggap dia anak saya. Saya bimbing dia dari tak tahu ilmu sampai tahu ilmu agama.
Juga bersama semua guru di sini. Kok enaknya Anda main nikahi dia dan geret dia ke jalur neraka tercepat? Kok enak, semua kerja keras, kami bertahun-tahun. Ngajarin dia agama, ibadah mau dirusak gitu aja. Saya juga gak terima. Kalau mau masuk neraka gak usah ngajak-ngajak. Kalau mau masuk ya sendirian aja. Di akhir kalimatnya Hamad seperti mengumpat. Brengsek. Kalian ini sok cari masalah. Apa gak ada urusan dalam hidup kalian, hah? Cuma duduk baca-baca dan dapat amplop. Hah? Gitu kerjaannya. Modal baca-baca doang. Ngaji dapat duit. Pantes gak paham sama urusan manusia biasa. Udah nganggap dirinya setengah malaikat. Iya. Teriaknya. Sepertinya suasana sudah memanas. Dan Hamad juga ikutan emosi. Anda itu datang ke sini cari perkara. Saya bisa panggil keamanan dan Anda ditahan saat ini juga. Anda bisa dapat tuntutan double. Ancam Hamad. Baby merasa ini sudah tak aman. Pria itu, si Marzuki itu sudah kalut. Dan dia orang yang berhubungan dengan ilmu hitam, Misa Jeti. Nauzubillah. Dia pakai guna-guna lain untuk nyerang balik. Jeti mending Baby mencari pertolongan. Untungnya, ada handphone Hamad di dekatnya. Ia mendial nomor Hanan dan mematikannya. Membuat missed call. Agar Hanan dengar HP-nya berbunyi. Lalu ia cepat mengetik. Gus, ada Marzuki, suaminya dijah di sini. Ngamuk. Tolong bawakan bantuan. Segera. Itu isi pesannya. Hanya ada satu balasan. Singkat, padat dan jelas. Ya. Baby hanya bisa berdoa. Bantuan cepat datang. Sementara di ruang tamu mini mereka benar-benar ramai. Ia jadi penasaran. Apa tetangga kanan dan kiri gak mendengar semua keributan ini? Kok anteng semuanya? Saya nikah sama dia. Dengan kata lain, saya berhak dengannya. Teriak si Marzuki lagi. Anda berhak sama dia benar. Tapi Anda menggeretnya ke lembah hitam. Mau dibuat Jeti budak setan juga dia. Saya gurunya gak sudi. Gak terima. Teriak Hamad tak kalah menggelegar. Baby sampai menutup telinganya. Ini benar-benar menyeramkan. Mungkin sekitar 2 menit, atau 3 menit setelahnya. Pertikaian masih terjadi. Adu mulut tepatnya. Baby sempat mendengar bunyi gelas pecah dan ia langsung berdiri. Memojok. Apa yang terjadi? Brengsek. Kamu kira saya tak bisa marah? Kamu cari masalah malam-malam. Itu suara Hamad, lalu tak lama pintu terbuka. Dan terdengar suara Gus Hanan yang sama kencang dan tegasnya. Tangkap dia. Half. Rasanya Baby baru bisa bernapas lega saat ini. Proses penangkapan itu berlangsung alot. Dan Baby bisa melihat langsung kini. Kalau sebenarnya sudah ada banyak orang di depan rumahnya, semua ustadz dan istrinya plus beberapa santri yang mungkin dibawa oleh Gus Hanan, semuanya bersiap di depan rumah. Baby lega. Setidaknya suaminya dan dirinya aman. Bawa ke kantor polisi. Perintah Gus Hanan. Saya kesini karena istri sah saya kamu culik. Ucapnya menunjuk ke arah Gus Hanan sambil mengumpat dengan bahasa daerah yang Baby tak tahu. Yang jelas itu adalah kata kotor. Ia tahu sampai di situ saja. Istrimu sudah menggugat cerai dan kini hanya menunggu putusannya. Yang mungkin keluar di minggu ini. Kau sama sekali tak ada hak. Aku punya hak. Selama dia masih jadi istriku. Aku tak pernah menjatuhkan talak. Dia sah. Aku sentuh. Aku jamah. Aku perlakukan apapun. Aku berhak atasnya. Teriakan itu benar-benar memecah malam. Sepertinya takkan ada yang bisa tidur awalan malam ini. Semuanya pasti mendengar teriakan itu. Menggema dan sangat kasar terdengar di telinga. Gus Hanan dan Hamad terlihat marah mendengar kata barusan. Baby juga hanya meringis. Mendengar kata sentuh dan jamah tadi. Brengsek sekali pria itu. Memang benar. Ia tak pernah menjatuhkan talak pada Dijah. Tapi persidangan cerai sudah berlangsung. Kalau sampai ia menyentuh Dijah dan melakukan hal yang takutnya Dijah hamil dan Baby tak sanggup lagi membayangkannya. Semuanya. Bawa dia ke kantor polisi terdekat. Masukkan dia ke dalam mobil. Perintah Gus Hanan.
Semua kerumunan itu memecah dan bergerak sesuai dengan arahan Gus Hanan. Dari dalam Baby bisa mendengar ada sebuah nasihat. Entah siapa yang mengatakannya, kalau sebaiknya dibawa ke rumah Pak RT terlebih dahulu. Semua buyar. Tapi Hamad izin kalau ia harus ikut ke kantor Pak RT juga untuk melapor. Kamu tunggu di sini aja ya Baby. Atau mau ke rumah Pak Kiai aja. Biar kamu tenang. Baby mengangguk pasrah. Dia juga sepertinya takkan sanggup ada di dalam rumah sendirian. Dan merasa ketakutan sendirian. Gak deh. Aku ke rumah Pak Kiai aja Mas. Hamad mengangguk dan menggandengnya. Buyar beneran makan malam mereka. Makan malam yang dibuat penuh dengan cinta dan pengorbanan. Ia kan mesti berkorban uang untuk beli semua perabot masak itu. Dada telur ceplok kecap. Laparnya Baby sudah ia hapus dari kepala. Kini semua sensasi perut berbunyi sudah berubah menjadi ketakutan. Hamad menggandeng tangan Baby dengan erat. Dan mengantarkannya ke rumah Pak Kiai. Di ruang tamu si pengasuh pondok itu, ia menitipkan Baby ke Dijah dan Bunyai. Rupanya para lelaki sudah keluar dan mengurus keributan ini. Diam di sini ya. Semuanya. Berdoa. Semua baik-baik aja. Ucapnya pelan. Baby mengangguk, lalu Hamad pergi begitu saja. Baby duduk dan langsung disambut Bunyai dan Dijah. Ada apa sebenarnya Beb? Kenapa semua kok kacau sekali sepertinya? Tanya Dijah dan wajahnya ikutan panik. Suamimu Jah. Ngamuk. Ucap Baby singkat padat dan jelas. Ia langsung melihat perubahan di wajah Dijah. Ia langsung pucat pasi. Juga Bunyai. Wajahnya ikutan cemas. Ya Allah. Gumam Bunyai. Pak Kiai juga keluar. Bunyai. Tanya Baby. Dan Bunyai mengangguk. Dijah duduk lebih tenggak lagi. Maafin Dijah ya Bunyai. Sudah bikin repot dan kacau semuanya. Ini semua karena Dijah. Aku Jeti. Gumamnya lalu semua kalimat penyesalan itu berhenti setelah Dijah dipeluk oleh Bunyai. Semua murid, semua santriwati, dan santri di sini adalah anak ibu dan Pak Kiai. Hukumnya, anak itu membuat repot ya ke orang tuanya. Jadi wajar saja Jah. Kamu membuat repot. Semuanya mau buat repot juga gak apa. Asal gantian aja ya. Jangan barengan. Ucap Bunyai Masil sambil memeluk Dijah. Lah, Bunyai bisa guyon juga rupanya. Batin Baby. Wajahnya Jeti lucu melihat Bunyai kini. Semuanya kami anggap anak. Kalian yang kami doakan setiap pagi dan malam. Anak-anak yang soleh-solehah yang terus ada di jalannya Allah. Dan dilindungi oleh Allah. Bergaul di lingkungan orang soleh dan dapat berkahnya. Ya berarti, doa kami diijabahkan Jah. Kamu waktu mau dibawa ke jalan yang melenceng, langsung kami dapat berita. Dan bisa membawa kamu ke tempat yang benar lagi. Ya ini semua jalannya, suratan dari Allah. Kita terima dengan ikhlas. Sabar, syukur. Ya, Dijah menangis di pelukan Bunyai dan mengangguk. Sekitar jam 11 malam, baru rombongan para lelaki datang ke rumah Pak Kiai. Sebagian santri ke asramanya masing-masing. Mungkin sekitar 15 orang. Sisanya adalah Pak Kiai yang berjalan pelan dibantu oleh Gus Hanan, lalu Hamad. Ketiga pria itu berjalan menuju pintu rumah ini. Bayangkan, Pak Kiai yang sudah sepuh itu masih mau bergerak sendiri. Menangani hal ini. Assalamualaikum. Ucap Pak Kiai begitu pintu dibuka dari luar. Waalaikumsalam. Gimana? Pak Kiai? Jawab Baby berdiri lalu menyambut dengan wajah cemas. Alhamdulillah. Semua teratasi. Sudah, duduk lagi. Ucap Pak Kiai dengan lembut. Wajahnya tak ada cemas. Hanya ada senyum. Beliau masuk ke dalam dan Bunyai siap sedia menemaninya. Hanan dan Hamad duduk di ruang tamu. Baby mendekati suaminya. Dari wajahnya saja sudah bisa ditebak Baby meminta penjelasan. Atas apa yang baru saja terjadi. Semua sudah diatasi. Apa yang dikatakan Pak Kiai tadi benar adanya. Jelas Hamad dengan lemas. Ia memegang kepalanya dengan satu tangan. Dan memejamkan mata. Lah kamu kenapa? Mas, kelaparan. Katanya dia gak makan dari siang. Lah, makan kok. Ya terakhir kali siang itu.
Katanya kejadiannya terjadi sebelum kalian makan. Jadi belum pada makan? Tanya Gus Hanan kepada Baby. Baby mengangguk. Ya udah mas. Ayo pulang. Ajak Baby. Kenapa pulang? Kenapa nggak makan aja dulu di sini? Tawar Gus Hanan. Apa semuanya juga belum makan malam ya? Lah, saya udah masak Gus. Tapi apa yang terjadi tadi? Apa dia sudah ditangkap? Tanya Baby ke intinya. Iya kepo maksimal. Bukan ditangkap, tapi diberi peringatan sama kantor polisi. Tapi kejadian ini sudah dipastikan diketahui sama persidangan. Karena aku yang lapor tadi. Biar jadi pemberat dan biar sidang putusannya semakin cepat kalau bisa. Endang mari. Gumam Gus Hanan dengan suara lelah. Maafin saya ya Gus. Ustadz. Maaf saya ngerepotin. Ucap Dijah sekali lagi merasa bersalah. Jah, kamu itu murid saya. Dengan kata lain kamu anak saya. Gak usah minta maaf terus Jah. Kamunya yang kuat. Tegar, kamu bisa menghadapi semua ini. Tegar dan bangkit. Ya, dengan itu saya merasa lega. Semua kerja keras kita selama ini, kamu hanya perlu bayar dengan tegar dan bangkit. Itu aja. Bisa? Tanya Hamad dengan tegas, tapi pandangannya lembut ke arah Dijah. Dijah mengangguk. Insya Allah Ustadz. Insya Allah saya bisa lanjutkan hidup setelah semua ini selesai. Ia mantap dengan ucapannya. Mas, ayo deh pulang. Kasihan makanan kita. Ucap Baby berbisik sambil memeluk lengan Hamad. Rasa laparnya sudah menyerang full force. Ia kelaparan kini. Hamad membuka matanya dan mengerjap. Lalu mengangguk. Ayo deh. Kalian istirahat ya. Jah. Gak akan ada apa-apa lagi. Kamu bisa tidur dengan tenang. Ucapnya kalem lalu menggandeng tangan Baby. Ayo Beb. Pulang. Makan. Baru tidur. Ajak Hamad dan Baby mengangguk cepat. Bentar. Kalian udah beli makanan ceritanya? Tanya Gus Hanan iseng. Bukanlah. Aku yang masak sendiri. Baby melirik ke Hamad. Bukan dia sih 100%. Maksudnya kita berdua yang masak. Ralatnya. Oh iya. Udah beli perabot. Masak apa Mang? Tanya lagi. Telur. Ceplok. Jawab Hamad penuh penekanan. Lalu Hanan ngakak sambil megangin perut. Baby mencebik. Walau cuma telur. Tapi dimasak dengan penuh cinta. Woli. Dia langsung melengos dan menggandeng suaminya. Keluar dari ruangan. Otu makan telur ceplok penuh cinta itu. Rusuh-rusuh malam itu sepertinya membuahkan hasil. Entah ngaruh atau enggak. Yang jelas tak sampai 1 minggu setelahnya. Hasil sidang putusan keluar. Dan Dijah resmi bercerai dari suaminya. Di sidang terakhir itu, suaminya hadir. Atau lebih tepatnya dipaksa hadir oleh kepolisian. Entah bagaimana caranya. Dia bisa ditahan. Mungkin ia berbuat sesuatu yang melanggar hukum setelah kejadian hari itu. Yang jelas ia dengan pakaian tahanan datang, dan mengucapkan kalimat talak 3 kali, dan tanda tangan surat perceraian saat itu juga. Mulai hari itu, Dijah resmi bercerai. Dan ia dipasangkan cadar oleh Baby. Ini perintah dari Gus Hanan. Karena mulai detik ini Dijah masuk masa idahnya. Berhubung mereka harus pulang bersama untuk memulangkan Dijah. Dan ada Hamad dan Gus Hanan. Makanya Dijah dipasangkan cadar itu. Dijah juga sepertinya sudah paham. Tak ada penolakan. Ya Dijah yang sekarang bukan seperti Dijah yang dulu. Ia lebih diam dan pasrah. Baby menggadang temannya yang berstatus baru itu. Hatinya sedih tapi lega. Ia miris tapi bersyukur. Semua ini pasti ada hikmahnya. Semua ini. Semua rasa sakit ini. Pasti akan membuahkan rasa nikmat yang tiada tara. Karena kalau ada sakit, ada sedih. Pasti ada nikmat dan bahagia. Kalau tak ada sakit, mana bisa manusia mendeteksi sebuah kebahagiaan? Kan? Ini mungkin terlihat seperti sebuah akhir, tapi juga sebuah awal dari kehidupan yang baru.